Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2204045000024 kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pengertian tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologisnya menuntut anak untuk dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan-harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Selanjutnya itu tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Ketika memasuki masa remaja, muncul tugas perkembangan remaja. Tugas tersebut harus dituntaskan agar remaja merasakan kebahagiaan, kesuksesan, penerimaan di masyarakat, dan kesiapan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Menurut Harlock, dalam buku berjudul Psikologi Perkembangan, tugas perkembangan remaja adalah: pertama, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya, baik pria maupun wanita. Kedua, mencapai peran sosial baik sebagai pria maupun wanita. Ketiga, menerima keadaan fisiknya dan dapat menggunakan tubuhnya secara efektif. Keempat, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Keenam, mempersiapkan karir ekonomi. Ketujuh, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Kedelapan, memperoleh peringkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku dan mengembangkan ideologi. Nah, sedangkan menurut Carl C. Garrison, ada 6 kelompok pembagian tugas perkembangan yang berbeda-beda, yaitu: pertama, menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja atau periode pubertas, anak yang tumbuh cepat yang mengarahkan pada bentuk orang dewasa. Mereka sering membandingkan dirinya dengan teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Pada masa remaja, hal itu semakin berkurang dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Selanjutnya, memperoleh hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya. Teman sebaya lawan jenis. Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial, terutama dengan lawan jenis. Mereka ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya lawan jenis maupun sesama jenis agar mereka merasa dibutuhkan dan dihargai. Tanpa penerimaan teman sebaya, dia akan mengalami berbagai gangguan perkembangan psikis dan sosial, seperti membentuk geng sendiri yang berperilaku mengganggu orang lain. Selanjutnya, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai dengan jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka menyesali diri sebagai laki-laki atau wanita, padahal mereka seharusnya menerima kondisi dengan penuh tanggung jawab. Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, sedangkan remaja wanita harus bersifat feminim, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Selanjutnya, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, maka mereka akan menemui berbagai kesukaran dalam masa dewasa. Tidak bisa membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah ditempuhnya. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi, karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup 2 tugas. Pertama, mencari sumber keuangan atau pemasukan.
Kedua, pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku dirinya, keluarganya, dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap perasaan, dan perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa arus kehidupan yang terus berubah yang pada akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa remaja. Faktor penting yang dapat mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan remaja berdasarkan pendapat Harlock 1980 meliputi 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan wadah untuk pencapaian tugas perkembangan. Dimensi lingkungan sosial terdiri dari Pertama, transaction, yaitu interaksi seseorang dengan orang lain dalam lingkungan yang bersifat aktif dan dinamis. Selanjutnya, energi, yaitu kekuatan alami yang dimiliki seseorang untuk terlibat aktif dalam lingkungannya. Selanjutnya, interface merupakan penghubung dari suatu interaksi seperti bahan pembicaraan yang menyebabkan seseorang individu berinteraksi dengan individu lain. Selanjutnya itu adaptation menunjukkan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri untuk menyatu dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya, coping adalah bentuk penyesuaian diri manusia untuk mengatasi masalah. Bentuk penyesuaian diri ini ada yang bersifat positif, namun ada juga yang bersifat negatif. Selanjutnya, interdependence, yaitu menunjukkan hubungan saling ketergantungan atau kepercayaan dari seseorang individu dengan individu lain. Ada hubungan yang bermakna antara faktor lingkungan sosial dengan petugas perkembangan remaja. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kedua, gambaran citra tubuh. Gambaran citra tubuh ada 5 dimensi, yaitu appearance evaluation, yaitu pengukur evaluasi dari penampilan dan keseluruhan tubuh apakah menarik atau tidak, serta memuaskan atau tidak. Selanjutnya, appearance orientation, yaitu perhatian individu terhadap penampilan dirinya dan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri. Selanjutnya, body area satisfaction, yaitu mengukur kepuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah, tengah, dan atas, serta penampilan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu overweight preoccupation, yaitu mengukur kecemasan terhadap kegemukan, kewaspadaan terhadap berat badan, membatasi makan dan perilaku diet. Selanjutnya, self-classified weight, yaitu mengukur dan menilai berat badan dari sangat kurus hingga sangat gemuk. Cacat tubuh akan menjadi penghambat beberapa tugas perkembangan remaja. Cacat tubuh berdampak pada penurunan rasa percaya diri sehingga remaja cenderung menutupi diri dan menghindari teman sebaya. Keterbatasan terutama dalam hal fisik membuat remaja tidak dapat beraktivitas dengan mandiri. Hal tersebut mempengaruhi aktivitas dan produktivitas remaja terutama dalam memenuhi tugas perkembangannya. Selanjutnya, motivasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri remaja seperti semangat dan obsesi. Motivasi yang timbul dari luar diri remaja seperti penghargaan orang tua atau masyarakat terhadap remaja. Motivasi menentukan besar usaha dalam mencapai tugas perkembangan remaja dan besarnya kemauan untuk melakukan usaha tersebut. Maka semakin tinggi motivasi remaja, semakin tinggi pula usaha remaja untuk memenuhi tugas perkembangan. Keempat, pengetahuan. Pengetahuan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Pengetahuan yang tercakup dalam dominan kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu: pertama, tahu. Diartikan sebagai mengingat suatu materi. Kedua, memahami. Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui. Ketiga, aplikasi. Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari. Keempat, analisis, yaitu kemampuan untuk menjabarkan materi. Kelima, sintesis. Kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Ketujuh, evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Selanjutnya yang kelima, kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja. Karakter akan berangsur-angsur terbentuk, dipengaruhi kebutuhan, sikap, minat,
maupun tujuan pribadi. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, berorientasi pada dunia luar, pikiran, perasaan, serta tindakannya lebih banyak ditemukan oleh lingkungan. Memiliki karakteristik suka bergaul, ramah, suka mengikuti kata hati, dan suka mengambil resiko. Sedangkan introvert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif, berorientasi dengan karakteristik watak yang tenang, pendiam, suka menyendiri, suka merenung, dan menghindari resiko. Keenam, kemampuan untuk melaksanakan tugas perkembangan. Kesempatan merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya fasilitas dalam memenuhi tugas perkembangan remaja. Ketujuh, bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan. Amat penting bagi remaja diberikan bimbingan agar keingintahuan yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan produktif. Bimbingan adalah proses bantuan pada individu untuk mencapai tugas perkembangan diri secara optimal. Kedelapan, kreativitas. Kreativitas merupakan kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Mendukung pendapat Harlock dalam tahun 1980 menyebutkan bahwa tugas perkembangan fase remaja ini berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, yaitu fase operasional formal. Kematangan pencapaian fase kognitif akan sangat membantu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Salah satu kemampuan kognitif yang dimiliki remaja adalah kemampuan kreatif. 9. Pemenuhan tugas perkembangan tahap sebelumnya. Tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh tugas perkembangan sebelumnya. Tugas perkembangan sebelum tahapan remaja antara lain tugas perkembangan masa bayi, dan anak-anak awal 0-6 tahun. Mencakup belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air besar dan kecil, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisik fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, serta mengembangkan fakta kata hati. Selain itu, tugas perkembangan yang lain harus terpenuhi pada tahap masa kanak-kanak dan anak sekolah, yaitu 6-12 tahun, yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Nah, yang terakhir, dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga. Keluarga berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya, dan anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Masalah-masalah dalam pencapaian tugas perkembangan remaja. Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Menurut Harlock, tahun 1990, beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut yaitu: pertama, masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman, atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru. Adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua. Elkin dan Postman menyebutkan tentang fenomena akhir abad 20, yaitu perkembangannya kesamaan perlakuan dan harapan terhadap anak-anak dan orang dewasa. Efek dari fenomena abad 20-an menyebabkan anak-anak masa kini mengalami banjir stres yang datang dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan, serta harapan masyarakat yang menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka matang secara psikologisnya untuk menghadapinya. Tekanan-tekanan tersebut menimbulkan akibat seperti kegagalan di sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, depresi, dan bunuh diri, keluhan-keluhan somatik, dan kesedihan yang kronis. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat pada era teknologi maju dewasa ini membutuhkan orang yang sangat kompeten dan terampil untuk mengelola teknologi tersebut. Ketidakmampuan remaja mengikuti perkembangan teknologi yang demikian cepat dapat membuat mereka merasa gagal, malu, kehilangan harga diri, dan mengalami gangguan emosional.
Selanjutnya yaitu upaya-upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan untuk memperlancar dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Dua, membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. Ketiga, membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Keempat, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Aspek fisik pertumbuhan remaja. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Yusuf 2002 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, seperti otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis, serta struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik, turun tangga, dan sebagainya. Kognisi perkembangan remaja. Kata kognitif atau cognition secara etimologi merupakan bahasa Inggris yang bersinonim dengan knowing atau mengetahui. Sedangkan pengertian kognisi lebih luas adalah bagaimana memperoleh, menyusun, dan menggunakan suatu pengetahuan. Hal ini didukung oleh pendapat Chaplin dalam Muhyiddin Shah yang mengatakan bahwa kognitif merupakan sebuah perilaku mental yang terpusat di dalam otak dan memiliki hubungan dengan kehendak atau kognisi dan dengan perasaan atau afeksi. Perilaku mental ini mencakup bagaimana seseorang memahami atau mempertimbangkan terhadap bagaimana penata atau mengelola informasi untuk memecahkan masalah atau kesenjangan serta menguatkan keyakinan. Secara singkat, Santrok mengatakan bahwa kognisi sama juga dengan pemikiran. Jadi berdasarkan uraian di atas, kognisi atau kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan yang berpusat pada otak dan berhubungan dengan pemikiran. Teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Awalnya Jean Piaget adalah seorang ahli biologis kebangsaan Swiss. Beliau lahir di Swiss pada tahun 1896 dan meninggal pada usia 84 tahun. Teori perkembangan kognitif Piaget menjadi dasar perkembangan konsep kecerdasan dalam psikologi yang dijadikan rujukan atau acuan. Terdapat 5 konsep dasar yang menjadi acuan dari teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu konsep skema, proses asimilasi, proses akomodasi, dan proses organisasi, serta proses ekuilibrasi. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky menyandarkan teori kognitifnya pada 3 asumsi dasar, yaitu kemampuan kognisi anak dapat dipahami jika kemampuan tersebut dianalisa dan diinterpretasikan sebagai suatu proses perkembangan atau developmental. Maksudnya dalam memahami kognitif, anak harus dipahami sebagai perkembangan dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang lebih kompleks. Kemampuan kognisi dimediasi oleh kemampuan bahasa atau bahasa merupakan alat terpenting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kemampuan kognisi diperoleh dari relasi atau hubungan sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Jadi perkembangan kemampuan kognitif tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial kultural. Aspek bahasa perkembangan remaja. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, bisa berupa lisan, tulisan, atau syarat. Semua bahasa merupakan hasil ciptaan manusia. Beberapa konsep yang terkait dengan bahasa adalah fonologi, morfologi, semantik, dan pragmatis.
Fonologi adalah sistem suara bahasa, contohnya bunyi suara K pada kata skate, cat, dan lainnya. Morfologi adalah aturan untuk mengkombinasikan morfem atau suku kata, dan ini merupakan kesatuan bahasa terkecil. Contohnya, help merupakan satu morfem. Helped terdiri dari dua morfem. Sintaksis merupakan cara kata untuk membentuk suatu frasa atau kalimat yang bermakna dan bisa dipahami. Contohnya, ayah membantu ibu. Semantik adalah makna dari kata atau kalimat yang diterima. Contohnya, wanita dan perempuan memiliki makna kata yang sama, yaitu manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan pragmatis adalah penggunaan percakapan yang tepat. Menurut Nakamura, untuk bisa menggunakan percakapan yang tepat, maka seseorang harus bisa memahami apa yang dikatakan, kepada siapa perkataan itu ditujukan, dan bagaimana cara mengatakannya. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor biologis, faktor pengalaman, dan faktor budaya. Contohnya, berdasarkan beberapa penelitian, terlihat anak yang terlahir dan dibesarkan dari keluarga sosial ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki bahasa yang lebih halus dan santun. Begitu juga dengan anak yang lahir di dalam keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah, cenderung memiliki bahasa kasar dan kurang santun. Jadi lingkungan cukup berperan penting dalam perkembangan bahasa anak.